Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak teacher semuanya di rumah? Semoga anak-anak teacher selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya anak-anak teacher, jangan lupa jaga selalu kesehatannya dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Selamat datang dalam pembelajaran daring di kelas 33 tahun ajaran 2020-2021 bersama dengan Teacher Ranti Permata Sari. Teacher biasanya kita sebutan Teacher Ranti. Tetap semangat ya nak, walaupun anak-anak teacher belajar di rumah. Nah, anak teacher, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, dalam baiknya anak-anak teacher sediakan alat tulisnya, buku-buku, dan semua hal yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa agar proses belajar kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Baiklah anak-anak teacher, sekarang kita mulai saja pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak teacher simak dan dengarkan materi pembelajaran yang akan teacher sampaikan. Selamat belajar. Baiklah, anak-anak teacher, hari ini Senin tanggal 20 Juli 2020 kita akan mempelajari tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 mengenai ciri-ciri makhluk hidup serta fokus pembelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia. Dengan kompetensi dasar 3.1 mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat, yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah anak-anak teacher dapat 1. Menyebutkan macam-macam makhluk hidup. 2. Menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang ketiga, menjelaskan 2 ciri-ciri makhluk hidup, yaitu membutuhkan makanan dan bergerak. Nah, baiklah anak-anak teacher, topik pembahasan hari ini terbagi atas 2. Pertama, mengenai macam-macam makhluk hidup. Kedua, mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ada 6 ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari. Namun, untuk pembelajaran hari ini, kita fokus pada 2 ciri-ciri saja, yaitu 1. Makhluk hidup membutuhkan makanan. 2. Makhluk hidup dapat bergerak.
Oke, anak-anak teacher semuanya, untuk pembahasan materi yang pertama mengenai macam-macam makhluk hidup. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Nah, sekarang anak-anak teacher perhatikan gambar yang ada pada layar. Apa saja yang ada pada gambar? Ya, betul. Ada sapi, ada kerbau, anak-anak, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada kelinci, tanah, dan lain-lain. Apakah yang teacher sebutkan tadi semuanya termasuk makhluk hidup? Nah, mari kita bahas apa itu makhluk hidup. Jadi, apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup itu terdiri dari 3 macam. Pertama, manusia. Manusia ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Kedua, hewan. Hewan ada yang hidup di darat, hidup di air, dan ada yang hidup di 2 alam. Maksudnya, hidup di darat dan di air. Begitu juga tumbuhan. Tumbuhan juga banyak jenisnya. Ada pohon, ada bunga, ada sayur, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Oh iya, pada gambar tadi terdapat gambar tanah. Menurut anak teacher, apakah tanah termasuk makhluk hidup? Tentu tidak, karena tanah bukan termasuk dalam manusia, hewan, maupun tumbuhan. Jadi, kita dapat simpulkan makhluk hidup itu ada 3 macam. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, anak-anak teacher semuanya. Tadi kita sudah membahas tentang macam-macam makhluk hidup. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kenapa mereka bisa disebut makhluk hidup? Kali ini kita akan bahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak teacher, tadi teacher sudah menyebutkan bahwasanya ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari terdiri atas 6 ciri-ciri. Ciri yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan. Kedua, makhluk hidup dapat bergerak. Ketiga, makhluk hidup dapat berkembang biak. Keempat, makhluk hidup dapat tumbuh. Kelima, makhluk hidup bisa bernafas. Dan yang terakhir, keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Untuk materi pembelajaran hari ini, kita fokus ke ciri makhluk hidup yang pertama dan kedua, yaitu makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman, serta yang kedua, makhluk hidup dapat bergerak.
kita masuk pada ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan yang umum bagi makhluk hidup. Tanpa adanya makanan dan minuman, makhluk hidup tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Hal ini dikarenakan makanan dan minuman merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Baiklah anak-anak teacher semuanya, kita akan membahas satu persatu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Pertama, manusia. Mengapa manusia membutuhkan makanan dan minuman? Karena manusia membutuhkan makanan dan minuman untuk mendapatkan tenaga dan energi, agar manusia dapat melakukan aktivitas kesehariannya. Seperti ketika anak-anak teacher sarapan, pasti anak-anak teacher memiliki energi yang lebih bukan untuk belajar? Coba bandingkan dengan anak-anak teacher yang tidak sarapan terlebih dahulu. Pasti badan kita akan merasa lemas dan tidak semangat dalam belajar. Nah, sekarang makanan apa saja yang kita butuhkan? Bahan makanan manusia dapat berasal dari hewan dan tumbuhan. Makanan yang berasal dari hewan antara lain ikan laut, daging, ayam, telur, dan susu. Sedangkan makanan yang berasal dari tumbuhan berupa sayur-sayuran, buah-buahan, serta biji-bijian. Kedua, hewan. Hewan juga memerlukan makanan dan minuman untuk tumbuh dan berkembang. Antara hewan satu dan hewan lainnya bisa saja berbeda kebutuhan makanannya. Ada hewan yang dapat memakan segalanya. Ada hewan yang hanya bisa memakan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, serangga, maupun daging. Misalnya, kucing suka makan ikan. Jika kita beri sayuran, kucing tidak akan mau memakannya, bukan? Begitu juga dengan sapi. Sapi suka makan rumput. Jika diberi daging, sapi tidak akan mau memakannya. Oke anak-anak teacher, sekarang ada beberapa contoh hewan dan makanannya. Pertama, kelinci. Ayo, siapa yang bisa menebak apa makanan kelinci? Iya, pintar anak teacher. Kelinci makanannya adalah wortel. Kedua, ayam. Ayam makanannya berupa padi dan cacing. Lalu yang ketiga, ayo, hewan apa ini? Iya, harimau. Harimau makanannya apa anak-anak teacher? Iya, harimau memakan daging. Ketiga, tumbuhan.
tumbuhan juga memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya, yaitu untuk bertumbuh dan berkembang. Contoh yang membuktikan bahwasanya tumbuhan memerlukan makanan dan minuman adalah apabila tanaman yang tidak disiram dengan air akan mudah layu dan mati. Namun, apabila tanaman kita beri pupuk dan diberi air dengan baik, maka tumbuhan tersebut dapat tumbuh subur dan lebat. Adapun makanan tumbuhan berasal dari dalam tanah berupa zat hara, mineral, dan air. Tumbuhan menyerap makanan tersebut menggunakan akarnya. Oh ya anak-anak teacher, berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan membuat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanan melalui proses fotosintesis. Tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan cahaya matahari untuk membantu proses fotosintesis. Anak-anak teacher, sudah paham bukan mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu makhluk hidup membutuhkan makan dan minuman untuk kelangsungan hidup serta mendapatkan sumber energi bagi makhluk hidup. Untuk materi selanjutnya, kita masuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu makhluk hidup bergerak. Gerak artinya berpindah tempat atau perubahan posisi tubuh makhluk hidup. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas ataupun pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut dengan alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, dan sayap untuk terbang. Contoh makhluk hidup yang pertama adalah manusia. Manusia dapat bergerak menggunakan kakinya. Manusia menggunakan kakinya untuk berjalan, berlari, dan melompat. Contoh makhluk hidup yang kedua adalah hewan. Hewan dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ada hewan yang menggunakan alat geraknya berupa kaki, sayap, sirip, maupun menggunakan perutnya. Adapun contoh-contoh hewannya sebagai berikut. Pertama, ikan. Ikan bergerak atau berenang menggunakan sirip.
Kedua, burung. Burung bergerak atau terbang menggunakan sayapnya. Ketiga, cicak. Cicak bergerak atau merayap menggunakan kakinya. Dan yang keempat, ada ular. Ular bergerak atau melata menggunakan perutnya. Yang ketiga, tumbuhan. Dapatkah tumbuhan bergerak? Jawabannya tentu saja bisa. Tumbuhan dapat bergerak. Gerak tumbuhan bukan berpindah tempat, bukan pula karena terkena angin, ataupun bergerak karena didorong oleh manusia. Gerak pada tumbuhan berbeda dengan gerakan pada manusia dan hewan. Biasanya, tumbuhan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Intinya, tumbuhan akan bergerak menuju arah cahaya. Baiklah anak-anak teacher, sekian dulu video pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga anak-anak teacher dapat memahami materi pembelajaran yang teacher sampaikan. Jangan lupa kerjakan catatannya di buku catatan bahasa Indonesia. Dan kerjakan tugas latihannya langsung di kertas yang telah teacher bagikan. Walaupun belajar di rumah, tetap semangat ya nak, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Marilah kita tutup saja pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Robbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak teacher semuanya.